Halo, saya Teddy Lee, owner dari Incan Banjom dan Cam-Cam Chicken. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau tentang penipuan, karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang terima kasih karena udah dibantu kok malah gitu. Sedangkan Agus sendiri juga ngerasanya Teh Novi itu nggak punya harga diri gara-gara nanya-nanya mulu duit donasi. Belum lagi sekarang. Kalian setuju nggak sih kalau Teh Novi buat laporan balik ke Mas Agus? Iya, kalau rasa kecewa sih Mas, akhirnya ini kan gitu. uang banyak untuk buat pengobatan, tadinya rencana akhirnya malah menjadi sebuah. Halo, saya Teddy Lee, owner dari Incan Banjom dan Cam-Cam Chicken. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau si A itu sudah resign dari tanggal 13 Februari 2024, which is udah lama ya. Sudah lama banget dia sudah resign dari tempat ini. Dan setelah Agus resign dari sini, saya kurang tahu dia bekerja di mana. Dan terakhir dilihat dari berita, ternyata dia ada di sekitar masih ada di sekitar sini, tapi bukan sama kita lagi. Jadi sebenarnya kita udah nggak ada kaitan lagi dengan si A ini sudah lama. Tapi aku bingung ya kenapa kalian nyari-nyari di Google dan kasih bintang 1 semua, padahal kita nggak ada salah apa-apa loh. Ya, dengan video ini saya harap kalian bisa mengerti kalau kita sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Agus. Dan saya doain supaya Agus dan Novi dapat ketemu jalan tengahnya, kalau bisa tidak usah sampai ke ranah hukum. Oke, makasih. Ini dari semua huru-haranya si Agus, gue cuma penasaran satu. Alasan Aji nyiram dia kenapa? Pengen tahu banget. Ini tolong dong media manapun nih untuk menjawab pertanyaan netizen, wawancarain gitu Aji bentar aja gitu, semenit. Tanya alasannya apa? Nah guys, jadi baru-baru ini muncul klarifikasi dari mantan bosnya Agus. Di sini alasan kenapa mantan bosnya Agus ini muncul adalah banyak warganet dan juga masyarakat yang tiba-tiba menyerang usahanya dan memberikan bintang 1. Padahal kejadian ini terjadi bukan saat Agus bekerja bersamanya. Nah, selain itu banyak juga warganet yang mendesak dan meminta media untuk mewawancarai dan menanyakan kepada Aji apa sebenarnya motif dari Aji ini sehingga dia berani untuk melakukan tindakan seperti yang sudah kita ketahui, yaitu menyiram Agus dengan air keras. Nah, banyak warganet yang penasaran dengan kronologi dan juga motif awalnya. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Apakah kalian setuju untuk Aji diwawancarai dan diminta keterangan apa sebenarnya motif yang membuat dia sehingga melakukan hal tersebut? Kita tidak membenarkan tindakannya dan kita juga butuh point of view dari Ajinya. Apa alasan dia sehingga melakukan hal senekat itu? Nah, bagi kalian yang setuju, silahkan berikan komentar dan diskusi di bawah ini sebanyak-banyaknya. Rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Jadi 372, 378 merupakan pasal yang mutlak jika orang-orang yang pernah menyumbang, yang telah mentransferkan uang ke rekening istrinya Agus gitu ya, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatannya, bisa untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras
Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat soal Permasalahan donasi antara Agus sama Teh Novi nggak kelar-kelar, well. Teh Novi ngerasanya Agus nggak tahu terima kasih karena udah dibantu kok malah gitu. Sedangkan Agus sendiri juga ngerasanya Teh Novi itu nggak punya harga diri gara-gara nanya-nanya mulu duit donasi. Belum lagi sekarang ada beberapa ahli hukum yang ikut speak up dan ngasih pandangan-pandangan hukum dari kacamatanya mereka. Jujur gue takut lo kalah Teh, udah yuk turunin dikit aja egonya kali ini aja. Masalahnya ini yang ngomong bukan pengacara abal-abal Teh, gue cuman takut lo kalah. Pas kemarin yang ngomong si Gondrong Teh, jujur gue gak terlalu percaya, tapi kali ini kita semua tahu beliau ini pernah menangin kasus ngelawan Sambo CS. Juga Bang Hotman pengacara kelas kakap, kalau kata gua mah mereka ini nggak mungkin ngomong asal Teh, udah yuk close aja, percuma takutnya ini malah jadi bumerang buat Teteh. Gue yakin lo pasti menang banyak dukungan dari netizen Teh, tapi kalau untuk masalah hukum gue nggak tahu. Ya guys, melihat berita Agus yang viral saat ini membuat Pablo Benua itu menanggapi juga tentang donasi yang diberikan kepada Agus, dimana menurutnya di saat Agus berani speak up dan menceritakan kisah hidupnya, kronologis kejadian sampai dia disiram dan sampai dia mengalami cacat mata seperti ini, dan disitulah orang masyarakat Indonesia bersimpati dan memberikan donasi. Maka di sini para donatur juga mempunyai hak mempertanyakan kemana uang tersebut dipergunakan, karena tujuan donatur itu berdonasi adalah untuk kesembuhan mata Agus. Jadi kalau sekarang Agus dan timnya mempertanyakan kenapa sekarang itu dia banyak sekali dihujat oleh netizen, jawabannya adalah karena memang selama ini para donatur itu telah empati dan memberikan sebagian uangnya, dan mungkin alasan itu juga yang membuat banyak orang atau netizen itu menghujat Agus saat ini. Guys, kalian setuju nggak sih kalau Teh Novi buat laporan balik ke Mas Agus? Jadi, praktisi hukum yang gue maksud adalah Bapak Haposan Hutalugung. Beliau ini seorang praktisi hukum dan beliau memberikan pandangan lewat channel YouTube Seleb On Cam kalau apa yang dilakukan oleh Mas Agus itu jelas salah. Karena uang yang dikumpulkan dan akhirnya terkumpul dengan nominal yang fantastis, itu motifnya untuk pengobatan Mas Agus. Tapi ternyata kalau dipergunakan dengan tidak semestinya, ya jelas makin salah. Dan pada akhirnya Bapak Haposan Hutalugung menyarankan Teh Novi untuk melaporkan Mas Agus atas dugaan penggelapan dana. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kira-kira menurut kalian Teh Novi perlu nggak sih buat laporan balik? Kalau perlu jangan lupa komen ya. Belum lama ini Farotabas bikin status di Instagramnya seperti ini guys. Karena harus baca ya. Bingung gue, kok bisa ya sekelas pengacara bikin status kayak begitu? Kelihatan banget gak ada integritasnya cok. Jujur gue pertama kali sih ngeliat pengacara yang modelnya ke Farotabas. Kayak apaan sih anjir, lu freak banget. Maksud gue tuh para donatur minta uangnya buat dikembalikan itu pasti ada sebabnya gitu loh. Gak ujuk-ujuk minta dikembalikan tanpa sebab, gak mungkin. Lagi pula itu kan haknya para donatur. Apa urusannya sama lu? Pakai segala ngedoain orang masuk neraka lagi. Ya Allah, pengacara kayak begini modelannya, astagfirullahaladzim. Nah guys, jadi banyak praktisi hukum yang beranggapan bahwasannya bisa saja sebenarnya Teh Novi itu melaporkan Agus atas tindakan penggelapan dana donasi. Kenapa? Karena dana donasi itu jelas tujuannya untuk penyembuhan mata, tapi digunakan dan dipakai untuk hal-hal yang di luar tujuannya. Maka sebenarnya Teh Novi memiliki hak untuk melaporkan Mas Agus, tapi kenyataannya sampai detik ini Teh Novi masih belum melayangkan laporan kepada kepolisian atas tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh Agus tersebut. Artinya Teh Novi ini masih berbaik hati dan mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi kenapa pihak dari Agus ini sepertinya sangat bersikeras untuk menuntut Teh Novi? Ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan... Astagfirullahaladzim, ternyata pelunasan rumahnya cuma 35 juta. Terus kemarin itu 98 juta katanya untuk bayar utang bank agunan rumah itu, ternyata cuma 35 juta doang. Terus malah sisanya buat dipakai belanja-belanja online, transfer sana transfer sini. Ya Allah, bener-bener ya, peres banget deh. Peres banget ini sih. Dan Novi udah, ini nggak bisa dibiarin. Udah keterlaluan banget. Tinggal mungkin kalau menurut aku sih Teh Novi mesti dapat dukungan secara tertulis kali ya. Kayak surat apa ya?
surat kuasa gitu kali dari para donatur kali ya, bahwa para donatur mempercayakan Yayasan Teh Novi untuk mengurus laporan keuangan uang donatur yang diperuntukkan atas pengobatan mata Agus Salim, begitu kayaknya. Perlu deh bikin surat tertulis kali ya, dan ditandatangani dengan sekian berapalah orang yang berkumpul untuk donaturnya ya, dengan bukti bahwa memang sudah transfer gitu ya untuk si Agus ini gitu loh. Jadi mempercayakan yayasannya Teh Novi untuk memberikan keterangan apa saja biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan matanya si Agus ini gitu. Dan mungkin ya terserah sih sekarang kembali kepada donaturnya lagi kan, bagaimana nih kalian, apakah kalian ikhlas uang itu memang betul-betul dipakai untuk seluruh keluarganya si Agus ini di luar dari pengobatan matanya gitu loh, atau ya kalian minta untuk uang itu dipergunakan untuk orang yang lebih membutuhkan, betul-betul untuk menangani masalah kasus orang yang sakit gitu ya sampai sembuh gitu, bukan untuk biaya-biaya pribadi orang lain atau pribadi sendiri di luar dari pengobatan itu sendiri. Aduh gila deh. Coba ya Mamski pengen lihat nih ke depannya kayak apa. Ini semakin dikorek nih mutasinya, yakin banget Mamski tuh duit udah nggak tahu deh udah karu-karuan kemana, bener-bener nggak amanah ya. Dan harusnya kalian malu ya para ini anggota keluarganya si istrinya Agus nih, harusnya kalian malu ya. Ini tuh secara moral ya, seperti kata Bang Hotman Paris, secara moral nih benar-benar bermoral, amoral. Harus punya malu. Di sini kita semua berdiri untuk Teh Novi agar keadilan tetap berpihak kepada yang benar. Nah guys, jadi itulah perkembangan kasus dari Agus dan juga Teh Novi. Bagaimana guys tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.